Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju biha an-najata yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذي syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat taufik yang Allah karuniakan. Dengannya kita bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahalanya, dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat taufiknya kepada kita semua untuk istiqamah melakukan amal saleh dan juga melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, mereka-mereka yang meniti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Kita membahas tentang dosa besar yang ke-28 yang sudah kita mulai pada pekan yang telah lalu. Dosa besar yang ke-28 adalah memakan dan mengambil harta haram dengan cara apapun. Pada pertemuan sebelumnya, pekan yang telah lalu, kita membahas ada ayat di dalam surat Al-Baqarah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala juga menukilkan beberapa hadis yang mana di dalam hadis itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memakan harta haram dan juga mengambil harta dengan cara yang haram itu memiliki dampak buruk, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di akhirat
dampak buruk terbesarnya adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan di dunia yang kita sebutkan pada pekan yang telah lalu, menukil hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara dampak buruk memakan harta haram itu ialah menyebabkan doa-doa yang dipanjatkan tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kemarin Nabi bercerita tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, kemudian memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menengadahkan tangannya ke langit. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diijabah oleh Allah. Tak haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, diperoleh dan dibeli dengan harta yang haram. Wa malbasuhu, pakaian yang dipakainya itu juga dibeli dengan harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh besar dengan harta yang haram. Lalu Nabi di penghujung hadis mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana dikabulkan dan diijabah bagi orang yang seperti itu. Jadi dampak buruk atau di antara dampak buruk di dalam dunia bagi orang yang mengkonsumsi harta haram, memakannya, mengambilnya dan menggunakannya untuk keperluan apapun, itu menyebabkan doanya terhalang, tidak dapat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh, kemarin disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya seseorang mengangkat satu suap makanan haram ke mulutnya, itu menyebabkan tidak dikabulkannya doanya oleh Allah selama 40 hari. Satu suap yang dia suap dari makanan haram, 40 hari dia berdoa, dia memohon kepada Allah, tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawal Baihaqi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, wa anna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-dina illa man yuhib. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu, wa la yaksibu 'abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi, wa la yatasaddaqu minhu fayuqbalu minhu, wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi' walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian itu akhlak dan perilaku kalian. Sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan akhlaknya baik, si fulan akhlaknya buruk, itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah juga telah membagi di antara kalian itu rizki kalian. Jadi kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menentukan dan menetapkan rizki setiap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan perilaku setiap hambanya. Karena seberataan tun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seuang ayat Al-Qur'an,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan, perilaku kita, perbuatan kita, itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini dikatakan oleh baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak dan perilaku kalian, sifat-sifat kalian. Sebagaimana Allah juga telah membagi rizki-rizki kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa annallaha atau wa innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan juga kepada orang yang tidak ia cintai. Jadi dunia yang selama ini kita kejar-kejar, yang selama ini kita usahakan dan setengah mati kita mengusahakannya, itu Allah bagi kepada semua makhluknya, kepada orang yang Allah cintai dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak dia cintai. Dan ini menunjukkan akan kehinaan dunia dan betapa tidak berharganya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dicintai oleh Allah, Allah beri dunia. Orang itu tidak dicintai oleh Allah, juga Allah beri dunia. Menunjukkan akan ketidakberhargaan dunia, tidak bernilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sebatas tidak dapat dunia, tidak perlu risau. Karena dunia memang seperti itu, dibagi oleh Allah kepada siapa yang ia cintai dan juga kepada siapa yang tidak dicintai. Makanya tentang kehinaan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dalam salah satu sabda beliau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, ketika kita membandingkan dengan dunia dan kemegahannya, dunia dan kemewahannya, dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, kalau seandainya sebanding, kata Nabi SAW, dunia ini dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberi orang kafir seteguk air pun. Coba kita lihat hari ini, apakah Allah beri orang kafir itu seteguk air? Lebih dari seteguk air diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dunia di sisi Allah tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Maka tidak perlu bersedih hati, tidak perlu risau kalau hanya sebatas tidak mendapatkan dunia yang ternyata tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu menjadi renungan kita semua, kalau hari ini kita setengah mati mengejar dunia sampai mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, maka sejatinya kita sedang mengejar sesuatu yang sama sekali tidak bernilai di hadapan pencipta sesuatu tersebut, yang bahkan tidak dapat menyaingi dan menyamai satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang mengejar sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang hina. Dan dunia itu tidak dinamai dunia kecuali karena kerendahannya sendiri. Makanya kalimat dunia itu bentuk muannas. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada mudzakkar, ada muannas. Kalau bahasa pembuanga ada hatwe, ada bawi. So, bahasa Arab ada hatwe, ada bawi. Bahasa Arab mudzakkar, muannas. Kalimat dunia ini bentuk bawi, bentuk muannas dari kalimat adna. Apa makna adna di dalam bahasa Arab? Di dalam bahasa Arab makna adna itu lawan dari a'la. A'la itu maknanya tinggi. Adna berarti lawanannya rendah. Kemudian sudah rendah itu dibuat dalam bentuk muannas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin rendah lagi. Dibuat dalam bentuk bukan mudzakarnya, bukan laki-lakinya, tapi dibuat dengan bentuk muannas, perempuan. Sudahlah rendah, ditambah lagi dengan dibuat seperti bentuk muannas, tambah rendah lagi. Dan itulah hakikat dunia. Makanya tidaklah Allah namai dunia ini dengan dunia, karena memang nilainya sangat amat rendah di hadapan Allah Jalla fi'ula.
sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain bahkan pernah Rasulullah SAW memberikan gambaran ketika itu ada seekor bangkai kambing yang tergeletak, tidak ada yang mendekatinya. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah SAW para sahabatnya, apakah ada kira-kira yang mau memungut bangkai kambing ini? Kata para sahabat, tentu tidak ada wahai Rasulullah, bangkai berbau busuk. Maka apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya dunia itu jauh lebih hina dari bangkai kambing ini, jauh lebih busuk daripada bangkai kambing ini. Tapi ternyata walaupun seperti itu disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia tetap berebut. Bahkan ada yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mengusahakan dunia. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai, dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak dia cintai. Kemudian beliau melanjutkan, wala yu'tid din illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan agama kecuali hanya untuk orang yang ia cintai. Kalau dunia itu untuk semuanya Allah berikan, tapi untuk agama Islam yang hari ini kita miliki, yang hari ini kita memeluknya, inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menyadari akan besarnya nikmat Islam yang hari ini kita miliki. Kita harus menghargai akan besarnya nikmat iman yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul bisa untuk menjaganya. Karena seseorang ketika dia merasa sesuatu itu sangat berharga di dalam dirinya, maka dia akan setengah mati mengusahakan untuk menjaga sesuatu itu. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah hadiahkan untuk kita, yang Allah berikan kepada kita, melebihi nikmat iman dan Islam. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan, wala yu'tid din illa man yuhib. Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka kalau ada orang yang betul-betul memegang erat agamanya, dan itulah hartanya paling berharga, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menjalankan ajaran agamanya, maka dia adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan hadis ini kata Rasulullah SAW, faman a'tahu Allahud din, barang siapa yang diberi oleh Allah agama, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agama, faqad ahabbah, maka sungguh Allah telah mencintai orang yang ia beri agamanya tersebut. Maka jaga ini pemberian yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai, jaga betul-betul. Jangan sampai hilang dari dada kita. Jangan sampai pada suatu waktu nanti kemudian hilang dari sanubari kita nikmat terbesar ini, dan juga pemberian yang sangat berharga, yang menunjukkan kalau orang itu dapat pemberian itu, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si hamba tersebut. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kata beliau, wala yaksibu 'abdun malan haraman, dan tidaklah seorang hamba mengusahakan harta yang haram, mencari harta dengan cara yang haram, kata Rasulullah, fayunfiqu minhu, lalu harta yang haram yang ia usahakan itu ia buat nafkah untuk anak istrinya. Jadi seorang hamba mengusahakan harta dengan cara yang haram, dengan jalan yang haram, lalu dia jadikan nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, fayubaraku lahu fihi, lalu diberkahi oleh Allah. Maknanya apa? Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berusaha untuk mencari harta dengan cara haram lalu dia jadikan nafkah, maka nafkah itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkahin menafkahi keluarga dengan harta haram, menengah anak dengan harta haram, menengah sawe dengan harta haram. Dan bentuk ketidakadanya berkah ini nanti datang dengan berbagai macam bentuk. Bisa harta yang diperoleh itu selalu terasa tidak cukup oleh keluarga itu. Bisa juga mendatangkan kegelisahan di dalam keluarga itu. Selalu timbul
perkelahian di dalam keluarga itu, percekcokan di dalam keluarga itu, tidak adanya ketenangan, tidak adanya sakinah dalam kehidupan keluarga itu, tidak adanya ketentraman dalam kehidupan keluarga. Itu bisa karena harta haram yang kemudian dijadikan nafkah, dimakan sehari-hari oleh keluarga itu. Makanya Rasulullah mengatakan tidaklah seorang hamba berusaha mencari harta haram lalu ia jadikan nafkah diberkahi oleh Allah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasaddaqu minhu, dan tidaklah harta yang dia usahakan dengan cara haram itu ia sedekahkan, fayuqbalu minhu, lalu diterima. Artinya kalau dia berusaha dengan cara yang haram mencari harta, kemudian dia bersedekah dengan harta yang ia peroleh dengan cara yang haram, itu tidak diterima, kata Rasulullah SAW. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain juga mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Harta haram bukan harta yang baik. Kalau diinfakkan di jalan Allah, disedekahkan untuk orang-orang fakir dan miskin, atau untuk membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah hanya akan menerima yang baik-baik dari harta seorang hamba. Wala yatrukuhu khalfa dhahrih illa kana zadahu ilan nar, dan tidaklah harta haram itu ia tinggalkan di belakangnya, maksudnya jadi simpanannya di rumah. Tadi Nabi menyebutkan dinafkahkan untuk keluarga, atau disedekahkan untuk orang lain, atau tidak diberikan sebagai nafkah, tidak juga diberikan sebagai sedekah, menjadi simpanan di rumah, maka itu kata Rasulullah SAW, illa kana zadahu ilan nar, kecuali harta itu akan menjadi bekalnya menuju api neraka. Bekala menjadi bahataya menguang api neraka, ikuan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi harta haram tuh inafkahan salah, inyedakahan salah, ini nyimpan salah ya, tidak gunain, tidak guna ya. Elak menggawain berarti dengan cara nang haram, antam tidak ada gunanya lalu. Kemudian kata Rasulullah SAW, innallaha la yamhus sayyi'a bisayyi, sesungguhnya Allah tidak menghapus kesalahan dengan kesalahan. Walakin yamhus sayyi'a bil hasan, akan tetapi Allah itu menghapus kesalahan dengan kebaikan. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu pernah mengatakan kepada salah satu sahabatnya, ikhwan beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Kemudian di ujung hadis Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan lakukanlah kebaikan setelah melakukan keburukan, kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi yang dilakukan. Jadi menggawi dosa, inggawi kebaikan. Harapnya kebaikan itu dapat menghapus dosa tadi. Tapi kalau itu nih Rasulullah, menggauan haram, hendak inyedakahan, midak awain sedekah itu menghapus dosa, menggau harta haram tuh. Entah ada nang berpikir mendelete mendeneinin gitu ya yakutun menggau dan mengusaha ya dengan cara nang haram, kareh teh gunaan ku akan kebaikan. Midah harapan jadi setua neneinin. Mikihai kareh teh jadi 26 harta haram, lalu berzakat tidak memudah ke aren zakat, lalu berinfak tidak memudah ke area, maagah marah masjid at-taqwa misalnya tidak memudah ke area, dengan harapan mudah-mudahan gawianku menggawi nang haram, mau usahaan duitun dengan cara haram, berubah jadi baik ya. Midah harapan jadi baikin. Hantam ikuan beliau, innallaha la yamhus sayyi bisayyi, Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan. Sejatinya labelnya saja infak, sedekah, tapi karena hartanya haram sama saja tidak diterima, dan itu bentuk keburukan yang lainnya bagi harta haram dengan uluh lain. Tidak menjadi penghapus dosa mengusahakan harta haram lain. Jadi hanya kebaikan yang bisa menghapus keburukan, hanya kebaikan. Siwang Al-Quran nyebutan cahaya Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan, kebaikan. Tapi kalau berinfak dengan harta haram, bersedekah dengan harta haram, itu tidak bisa menghapus
perbuatannya mencari harta dengan cara haram tadi, tidak bisa menghapus karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya hulwatun khadirah man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi athabahu Allah wa awrathahu jannatah wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allah ta'ala daral hawan wa rubba mutakhawwidin fima ishtahat nafsuhu minal haram lahun naru yaumal qiyamah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad rahimahumallahu taala, dari hadis sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ikun Rasulullah, beliau menggambarkan dunia itu. Anda akan disebutkan dunia tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Bahkan disebutkan dalam yang tadi kita sebutkan, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing yang tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Tapi kenapa dunia ini masih banyak orang yang mencari dan mengusahakannya, bahkan berebut mengejar dunia? Ini Rasulullah SAW menyebutkan alasannya. Kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis, coba kita buah-buahan yang manis deh. Tertarik ate hendak mengkeme. Buah-buahan yang manis, terpikat hati untuk mencoba. Dan itulah watak dan sifat sesuatu yang manis, menarik, memikat. Dan sama itu dunia kata Rasulullah SAW. Temen uluh tun tetap berhabut menyesah dunia dan tidak memikir dengan cara ini ya mengusahakan dunia. Ada nang sama itu temen. Hantam Nabi menyebut dunia hulwah, dunia itu manis, manis. Makanya arek nang tertarik, arek nang terpikat, arek nang tergoda untuk mencicipi manisnya dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara tadi untuk mencicipi manisnya dunia itu. Nyebutin Nabi manis. Behitik yang kedua kata Rasulullah, khadirah, hijau. Dunia ini manis dan hijau. Sesuatu yang hijau, pemandangan yang hijau itu kan menarik, menarik. Itah memangga pemandangan yang hijau teh himu ngasanate. Dunia itu sama ete cak Rasulullah SAW. Hantamen maka arek nang tertarik dengan dunia, hantam dunia itu na di samping ia manis yang memang memikat ate, dunia itu hijau, nang menyilaukan mata, mahawi dari mate mohon mara ate lalu tertarik mengikuti sesuatu nang hijau. Coba itah mara ukan nang sikanih teh hijau-hijau. Oh, rekreasi misalkan tempat rekreasi itu kan arek itu tempat-tempat nang hijau. Nah, itu dasar bujur merindang benar hati. Sama itu dunia kata Rasulullah hijau, mahawi hati merindang untuk menyasah, untuk menggau, untuk mau usaha ya. Makanya disebut oleh Nabi seperti itu. Sama halnya seperti buah-buahan yang manis tadi memikat, menarik. Begitu juga pemandangan-pemandangan yang hijau memikat dan menarik. Cuman yang perlu untuk kita fahami juga dari perkataan dan sabda Rasulullah SAW bahwasanya dunia ini manis dan hijau. Ketika dunia itu manis menarik dan hijau juga menarik, ketika Nabi menyebutnya manis dan hijau, kita harus memandang dari sisi yang lain bahwa sesuatu yang manis itu memiliki durasi. Sesuatu yang hijau juga memiliki waktu. Buah nang manis tidak selama-lamanya en manis. Kata tahiyya buruk. Sama itu dunia nang manis andau tun tidak selama-lamanya en manis. Ada durasi ya kan, ada waktu ya, dunia tun hancur. Kiamat area. Makanya nyebut Nabi hulwah manis. Hantam nang manis-manis mida betahan tahiin. Tawadak tapi bila manis nyimpan bitahi-tahi. Buruk bepait. Atau buah-buahan nang lain gica. Nah dunia na sama itu cak. Mida selamanya dunia tun manis. Pada akhirnya kare berakhirlah waktu dunia. Mun mida dunia nang berakhir itah nang helu melihi dunia antara dua itu mah. Kemudian kita khadirah hijau. Sesuatu yang hijau itu tidak selama-lamanya hijau. Daun kayu yang hijau itu ada waktu ya kareh kemudian berubah warna menjadi coklat belayu.
sama ete ca dunia nang hijau tu ni kon Nabi Muhammad mida selama-lamanya en hijau memikat terus. Ada akhir kare dunia tun berakhir dan lepah waktu ya kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan ikon beliau, maniktasaba fiha malan, barang siapa yang mengusahakan di dunia itu harta, min hillihi, dari yang halalnya. Aweh nang mau usahaan harta si huang dunia ikon Nabi Muhammad nang manis dengan hijau tina, mau usaha ya menggau nang halalah, wa anfaqahu fi haqqihi, dan ia menafkah ya mainfaqaya di jalannya yang benar, asabahullah, Allah akan memberinya pahala. Menggau nafkah nang halal itu nang berpahala. Beda asal menggau nafkah mah. Menggau nafkah itu sebujurnya ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggau nafkah menggau nang halal, berhati-hati dasar bujur bagi gite helo ela asal area nafkah melalui unduan terus. Menggau nafkah teh berpahala, kemudian inafkahan mara anak sawe luaan si jala yang nang bujur ikon Rasulullah, asabahullah, maka Allah akan memberi pahala orang itu. Wa aurasahu jannatah, dan Allah akan mewariskan kepada orang yang seperti itu nang mausahaan harta si dunia dengan cara nang halal, kemudian mainfaka ya si jala yang nang bujur menggunakannya, maksudnya menggunakannya teh ya teh tahu ca menggau halal bi cuman membelanja ayatun mara nang haram ada nang samete. Makanya menggau harus bujur ya Nabi, menggunai harus bujur aja. Nang model itu asabahullah, ini ngahi Allah pahala. Wa aurasahu jannatah, dan Allah akan mewariskan surga untuk orang semacam itu. Mewariskan surga untuk orang yang semacam itu. Sebaliknya, wa maniktasaba fiha malan min ghairi hillih, dan barang siapa mengusahakan harta di dunia dengan cara yang tidak halal, wa anfaqahu fi ghairi haqqih, dan menginfakkannya di jalannya yang tidak benar, dan itu biasanya sepaket, walaupun sebaliknya ada aja sama nang nyebutan kula andau ada biuluh menggau harta ya dengan cara nang halal, tahu bicara ia menggunanya akan nang tidak bagus, tahu sebaliknya ada aja uluh nang menggau harta dengan cara nang haram, tapi inggunanya bahasa nang bagus-bagus bi cuman tidak nerima ya Allah yang sama nang nyebut entah handau. Misalnya inggunanya akan sedekah tapi menggawa dengan cara nang haram, infak kaya, tapi sayangnya infak dan sedekah tidak nerima ya Allah. Tapi kearean bila uluh tun menggawa harta dengan cara nang haram, nyebut Nabi wang hadis tun kearean teh menggunanya pun kareh teh dengan cara nang lebih bagus cak. Menggauan dengan cara nang haram, biasanya pengguna ayah kareh, pembelanja ayah kareh akan bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kearean samete. Dan itu salah satu ciri-ciri. Makanya kita perlu untuk menimbang-nimbang harta yang selama ini kita peroleh, apakah itu sudah betul-betul dari sumber yang halal, lihat kemana kita menggunakannya. Inggite merakuah kita membelanja ayah. Hantam biasa ya kalau memperoleh dengan cara yang haram, maka nang paling mehian membelanja ayah mara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mara maksiat dan dosa kepada Allah. Kalau mara nang kebaikan bebehat bebenaran. Bebehat. Walau ada ije duwe, tapi tidak nerima aja ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kikun Rasulullah, barang siapa di dunia mengusahakan harta dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, wa anfaqahu fi ghairi haqqih, dan membelanjakannya di jalan yang tidak benar, maka apa balasan yang akan diberikan oleh Allah? Kikuan Rasulullah, adkhalahu Allah taala daral hawan, Allah taala akan memasukkannya ke sebuah tempat yang penuh dengan kehinaan, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba mutakhawwidin, dan berapa banyak orang yang menggunakan harta fi mashtahat nafsuh, sesuai syahwat dan hawa nafsunya, minal haram, dari melakukan perbuatan haram, balasannya kata Rasulullah, lahun naru yaumal qiyamah, baginya adalah neraka pada hari kiamat. Berapa banyak uluh nang memperturutkan syahwata, memperturutkan hawa nafsu, lalu menggunakan harta yaitu menggawi nang haram,
maka balasannya kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah api neraka pada hari kiamat. Wal iyadu billah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, nasihat dari Sayyidina Abu Hurairah yang mesti kita pegang erat-erat dan menjadi pertimbangan kita dalam berusaha dan bekerja. Ini kan Sayyidina Abu Hurairah, la an yaj'ala ahadukum fi fihi turaban, la an yaj'ala ahadukum fi fihi turaban khairun min an yaj'ala fi fihi haraman. Salah seorang kalian meletakkan tanah di mulutnya, menyumpal nyamanya dengan petak, kekon Sayyidina Abu Hurairah, itu lebih baik daripada dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya. Keleh kuman petak kekon beliau, daripada menamean sesuatu nang haram marak nyame. Atau para perempuan dulu, orang-orang salihah, istri-istri yang salihah di zaman dahulu, ketika bane yang beluak huma, eteten berpesan gikuan bebawian batu, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Ketika bane itu hendak tulak begawi, imesanan hisawaya sama ete, gikuan sawaya bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Maksudnya ela maintan nafkah haramen marahuang humadun. Ini kuan elen, nahnu nasbiru 'alal ju', kami sanggup bersabar menahan rasa lapar, wala nasbiru 'alan nar, tetapi kami tidak sanggup bersabar menahan pedihnya api neraka. Ngoluh batuh semete. Keleh basabar belau daripada kuman harta haram, karena sesungguhnya uluh nang sama ete mida akan pernah sanggupin bersabar menahan siksa api neraka. Aweh nang sanggup menahan siksa api neraka. Keleh sabar menahan lau daripada menahan api neraka. Nah itu nak Sayyidina Abu Hurairah, ikuan beliau salah seorang ketuh keleh ia menyumpalan petak marak nyamea daripada ia harus menyuap harta haram marak nyamea. Napal apa petak beliat. Wa qad ruwiya an Yusuf bin Asbat rahimahullahu qala, inna syaba idza ta'abbada qala asyaitanu li'a'wanihi unzuru min ayna mat'amuhu fa in kana mat'ama su'in qala da'uh yat'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsuhu inna ijtihadahu ma'a aklil haram la yanfa'uhu. Wa yu'ayyidu dhalika ma thabata fi sahih min qawlihi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli alladhi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Diriwayatkan dari Al-Imam Yusuf bin Asbat rahimahullah, beliau berkata, ikhwan, Al-Imam Yusuf bin Asbatun, sesungguhnya seorang pemuda atau sesungguhnya seseorang, idza ta'abbada, apabila dia sedang melakukan atau ingin melakukan ibadah hain pun. Kikuan beliau, kalau ada uluh kemudian ia hendak beribadah, itah tun kan hendak beribadah ti gangguhi setan, gangguhi iblis atau bala tentara ya. Nah Imam Yusuf bin Asbat mengatakan, apabila seseorang itu dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan berkata kepada bala tentara ya, kepada retna prajurita, anak buah setan. Ikuan setan mara anak buah, unzuru min aina mat'amuhu, sebelum ketuh mengganggu ya ibadah, inggiti helo bakuweh makanaya, makanan nang ingkina ya manda wata bakuweh sumberah, inggiti ete ya helo ela helo mengganggu ya ibadahin. Fa in kana mat'amasu, apabila yang dia makan itu buruk dari harta haram tadi, maka kikuan setan mara anak buah, da'u, tinggalkan dia beribadah, biarkan saja dia beribadah sekhusu-khusuah. Hantamein ya ta'ab, dia akan lelah dengan sendirinya. Wa yajtahid, dia akan bersungguh-sungguh beribadah, mempouyuh arep bagi kikuan setan mara anak buah. Faqad kafakum nafsuhu, cukuplah dia yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Hantamein inna ijtihadahu, karena sesungguhnya kesungguhannya beribadah, ma'a aklil haram, bersamaan dengan dia memakan harta haram,
la yanfa'uhu, maka ibadahnya itu tidak ada manfaatnya. Biaran bigikuan kepala setan ya, pimpinan setan ada. Ketika ada lo hendak beribadah, nyoho anak buah hati ngite makannya. Kalau makanannya bagus, ganggu ya beribadah. Ihawi tidak khusyuk, ihawi lalai suang ibadah. Kalau makanannya bagus. Tapi kan kepala setan tuh kalau makanannya haram, tidak bagus kan? Kayak tuh libur bi mengganggu ah. Istirahat begitu. Hantamin. Iya biar ya uyuh-uyuh beribadah, hantamin ibadah mida harapan ada manfaat aja. Ah, wahai tidak khusyuk benar beribadah kan? Biru lingkau. Ketahian sujud. Kembang pai misalnya, ketahian mendeng sembahyang, rupa pakinan haram, memang midain ganggu aja mi setan. Hentam cukup pamikon setan, makana ya haram teh nang menjadi penyebab ibadah mida inerima ya Allah Subhanahu wa taala. Mida usah kita mengganggu ain. Mida usah kita mengganggu ain. Dan itu senada dengan hadis Nabi. Makanya Ikhwan al-Imam Adz-Dzahabi menguatkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina al-Imam Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala ini, apa yang telah valid di dalam hadis yang sahih dari sabda Rasulullah SAW tentang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang nang nyebutan di tahandau. Mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai haram, wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dengan harta haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dikabulkan dan diterima doa-doanya, termasuk ibadah kita. Kalau harta haram mungkinnya, setelah itu beliau akan menyebutkan beberapa asar dari para sahabat, sama sekali tidak diterima ya Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak mengganggu. Mikir ada kan nang sumber harta ya haram gitu ya kok selama itu khusyuk ibadah gitu ya, walaupun pakinan ko haram ya memang khusyuk, tidak ganggu setanin. Hantam setan pintar aja daripada iya teh. Iwan setan gawi ya ibadah teh beda harapan ini nerima ya Allah selama pakinaya makanaya nang kinaya namanya nang inamaya hong nyame teh haram. Beda harapan ini nerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara dampak buruk kuman harta haram. Jungkir balik beribadah. Sampai lingkau biru bebilem misalnya, tuut kepehe, atau bangkak bat nanu pai, mendeng ketahian, baca ayat panjang, tapi pakinaya haram, min harapan diterima ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram, dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk mengusahakan harta hanya dengan cara-cara yang halal, dengan jalan-jalan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله.